Salam kerahiman. Hari ini tanggal 24 September. Kita akan baca dari diary nomor 1394. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1394. Rekoleksi bulanan selama 1 hari. Dalam rekoleksi ini, Tuhan telah memberi aku terang untuk mengetahui kehendak-Nya dengan lebih jelas dan untuk menyerahkan diriku seutuhnya kepada kehendak kudus Allah. Terang ini telah menguatkan aku dalam damai yang sangat teduh, yang membuat aku memahami bahwa aku tidak perlu takut terhadap suatu pun selain dosa. Apapun juga yang diberikan Allah kepadaku, akan kuterima dengan penyerahan diri mutlak kepada kehendak kudus-Nya. Dimanapun Ia menempatkan aku akan berusaha melaksanakan dengan setia kehendak kudus-Nya. Aku pun akan memenuhi keinginan-keinginannya sejauh kekuatanku memungkinkan untuk berbuat demikian. Juga, kalau kehendak Allah itu akan menjadi sangat berat dan sulit bagiku, seperti halnya kehendak Bapa Surgawi yang putranya ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Kini aku memahami bahwa kalau kehendak Bapa Surgawi dipenuhi dalam diri putra kesayangannya dengan cara seperti itu, kehendaknya akan dipenuhi dalam diri kita dengan cara yang persis sama. Dengan menderita, dianiaya, disiksa, dicela. Lewat semua inilah jiwaku menjadi seperti Yesus. Dan semakin besar penderitaan, semakin jelas bahwa aku sedang menjadi seperti Yesus. Inilah jalan yang paling pasti. Seandainya sejumlah jalan lain lebih baik, Yesus pasti sudah menunjukkannya kepadaku. Penderitaan-penderitaan sama sekali tidak mengusik kedamaian hatiku. Di lain pihak, meskipun aku menikmati damai yang sangat teduh, damai itu tidak meringankan penderitaan yang aku alami. Meskipun wajahku sering tertunduk ke arah dan tertunduk ke bawah, dan air mataku mengalir deras, pada saat yang sama, jiwaku dipenuhi dengan damai dan kebahagiaan yang mendalam. Di sini Suster Faustina bercerita ya tentang dia mengikuti retret bulanan, rekoleksi bulanan selama 1 hari. Dalam hidup kita pun, kita perlu untuk melakukan retret atau rekoleksi bulanan ya. 1 bulan 1 kali, nggak harus ikut retret rekoleksi yang diadakan oleh panitia atau apalagi lagi zaman sekarang. Kita bisa lakukan di rumah sendirian, melakukan retret atau rekoleksi bulanan dalam 1 hari. Kalau saya biasanya setiap akhir bulan, saya menyebut sendiri itu adalah hari menerima. Saya mau belajar di hari itu menerima apa saja yang terjadi. Saya punya rencana, tapi saya sebut hari menerima, mau belajar menerima apa saja. Ide, usul, banyak hal ya, tapi saya coba menerima, hari menerima. Saat itu bisa juga menjadi saat kita menarik diri, kita hening. Atau kalau saya biasanya menjadi hari menerima itu adalah hari yang pasrah ya, dalam arti kalau ada orang usul ini atau ada kejadian ini, ada kejadian itu yang nggak berkenan, tapi
Saya harus belajar menerima hari tersebut, kejadian tersebut. Lanjut ya. Dikatakan lebih lanjut, Tuhan memberi aku terang. Kalau kita menyiapkan diri, mengkhususkan waktu bersama Tuhan, hening, diam, bersama Tuhan, Tuhan pasti memberi terang. Sering kita nggak bisa mengalami Tuhan atau nggak mendengar suara Tuhan atau nggak ngerti maksudnya Tuhan, karena kita selalu aktif dengan kegiatan jasmani kita. Nah, coba sekarang Tuhan akan memberi terang kalau kitanya hening, kita diam, kita berdoa, kita berdialog dengan Dia, kita menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara. Ketiga, dikatakan lebih lanjut di sana bahwa dalam memberi terang tersebut, Tuhan menjelaskan tentang supaya kita tahu apa kehendaknya dengan lebih jelas dan menyerahkan diriku seutuhnya pada kehendak Allah. Dan dengan demikian, aku memahami bahwa aku tidak perlu takut terhadap suatu pun selain dosa. Suster Faustina mau sharing sama kita ya, mau kasih tahu kita nggak perlu takut apapun selain dosa. Jangan berbuat dosa melalui perbuatan, melalui perkataan maupun melalui pikiran. Contoh ya. Contoh misalnya ada di sini dikatakan, apapun yang diberikan Allah kepadaku akan kuterima. Dimanapun Ia menempatkan aku akan berusaha melaksanakan dengan setia kehendak kudusnya. Aku akan memenuhi keinginan-keinginannya sejauh kekuatanku memungkinkan untuk berbuat demikian. Walaupun kehendak Allah itu berat atau sulit bagiku. Contoh ya, suami istri. Mereka sudah menikah puluhan tahun. Tapi suaminya ini punya kebiasaan atau punya pemikiran bahwa selingkuh itu enggak salah, enggak dosa. Artinya yang penting kewajiban saya di rumah saya penuhi, kebutuhan rumah saya penuhi, saya juga tetap mengasihi istri saya, tapi saya boleh jajan di luar, kasarnya gitu ya. Karena dia katakan 2 di antara 3 orang pasti seperti dia bilang gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu menurut dia masih umum, masih wajar. Nah, sementara di kacamata istrinya, suami saya nggak setia, suami saya enggak menghargai saya, suami saya enggak menghormati saya, suami saya mendatangkan aib, malu ya buat keluarga. Saya nggak dihargai, saya seolah-olah disingkirkan karena dia mencari yang lain. Kita juga lanjut dengan cerita yang lain, contoh dulu ya. Ada dalam hubungan keluarga, ada antara om dan keponakan. Nggak tahu ada salah di mana, tapi keponakan ini bisa mengecewakan, menilai omnya ini jahat. Padahal omnya ini sangat baik sama dia, peduli sama dia karena memang si keponakan ini sudah tidak punya ayah ya. Jadi omnya ini sangat peduli, memperhatikan ya. Banyak hal yang dilakukan lebih banyak untuk keponakannya ya. Tapi keponakannya lihatnya dengan kacamata yang lain, bahwa dia nggak menghargai saya dan dia membuat satu ulah yang tujuannya untuk membuat si omnya malu ya. Nah, di sini juga satu proses. Bagaimana om ini yang dia menunjukkan kasihnya, kepeduliannya ternyata enggak diterima dengan baik oleh keponakannya. Malah sepertinya dibalik ceritanya ya, dibalik ceritanya. Om ini juga mengalami suatu proses yang di sini disebutkan.
kehendak Allah itu mengampuni. Jadi walaupun berat dan sulit bagiku, dia tetap mau melaksanakan kehendak Allah. Dia mau melaksanakan firman Tuhan untuk mengampuni. Itu juga proses dia bertahun-tahun sampai akhirnya dia ke satu titik, saya maafkan dia, saya ampuni dia. Semoga dia bisa punya pengalaman hidup yang lebih baik. Di antara teman juga ada. Begitu kompaknya teman saya di kantor, kemana-mana berdua, bahkan dalam tanda kutip mereka memberikan istilah seperti suami istri ya, karena begitu perhatiannya, begitu kompaknya, begitu sehatinya. Tapi memang tidak ada apa-apa, tapi begitu melihat, begitu akrab mereka berdua, sampai ada sebutan seperti itu, pasangan ya, pasangan abadi ya. Tapi bukan negatif ya, kompak aja. Tapi terjadi suatu hari, entah bagaimana atau apa ceritanya, si yang perempuan ini melaporkan sesuatu kepada bosnya. Sampai akhirnya si yang laki ini bukan dipecat, tapi diturunkan pangkatnya atau dikurangi pekerjaannya. Itu juga buat si karyawan laki-laki ini juga, dia juga bingung, dia juga heran kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi dia nggak stop di kenapanya. Dia mencoba mengolah situasi yang ada. Dia tidak terpaku di situ. Dia tetap mau terus maju. Kalau ternyata sudah selesai persahabatannya, ya sudah. Saya nggak boleh menyesal, saya nggak boleh terpaku di sana. Saya mau memaafkan dia, mau coba mengerti dia, dan hidup saya harus jalan terus. Begitu pula tadi cerita yang pertama. Si istri ini juga lama-lama dengan masukan dari teman-temannya yang lain semuanya, dia juga mengalami suatu proses. Tuhan bilang, ampuni suamimu. Nggak gampang ya, karena dia pendem sakit hatinya, kekecewaannya, kesedihannya berpuluh-puluh tahun. Tapi di masa tuanya, sekarang dia juga bilang, Tuhan, saya mau melaksanakan kehendak-Mu. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat, tapi saya mau terus berusaha, terus mencoba untuk melaksanakan kehendak-Mu, untuk bisa mengampuni. Lanjut ya. Dikatakan lebih lanjut di sana bahwa kini aku memahami bahwa kalau kehendak Bapa Surgawi dipenuhi dalam diri putra kesayangannya dengan cara seperti itu, kehendaknya akan dipenuhi dalam diri kita dengan cara yang persis sama. Yesus datang ke dunia, menderita, disiksa, didera, bahkan sampai wafat di kayu salib. Begitu pula dengan kita akan mengalami cara yang persis sama. Dikatakan di sini ya, menderita, dianiaya, disiksa, dicela. Pengalaman ikut kehendak Tuhan itu memang banyak ya. Nah, salah satunya misalnya ada satu kesedihan. Cerita ada satu kesedihan di mana ada seorang ibu yang sangat menantikan kedatangan seorang anak laki-laki ya, karena keluarganya masih kulot ya, masih kuno, masih kolot ya. Jadi buat mereka anak laki ini kami harus punya anak laki gitu ya, bahasanya kayak gitu. Dia berdoa, dia menanti, akhirnya lahirlah anak laki, berbahagia ya. Dalam perjalanan hidupnya sampai anak itu berumur sekitar 20 tahun, terjadi sesuatu kecelakaan ya, dan anak laki-laki itu meninggal. Ada penderitaan luar biasa ya, kehilangan orang yang dikasihinya. Ini juga menjadi satu ujian, satu pengalaman
Dan memang akhirnya ibu dari anak yang meninggal ini, dia katakan, saya sekarang bisa membayangkan bagaimana sedihnya Bunda Maria waktu melihat Yesus di jalan salib. Waktu akhirnya mengetahui Yesus wafat di salib. Kehilangan, kesedihan ya, semuanya dia bisa lebih membayangkan lagi karena dia juga mengalami hal yang sama. Kehilangan anak yang dinanti-nanti, yang dikasihinya melalui suatu kecelakaan. Tiba-tiba nggak ada. Contoh lagi yang lain. Ada satu keluarga punya anak 3. Yang besar perempuan, yang kedua dan ketiga laki-laki. Normal, semuanya lahir baik, tapi mulai umur 7, si adik laki-laki ini kalau lari-lari tiba-tiba jatuh sendiri. Lari-lari jatuh sendiri ya, padahal anaknya sehat. Periksalah ke dokter. Dokter katakan anak ini menderita suatu kelainan, suatu penyakit di mana penyakitnya ini hanya menimpa anak laki-laki, dan biasanya anak seperti ini yang menderita sakit seperti itu, menderita kelainan seperti itu, umurnya nggak sampai 20 tahun. Anak ketiga kan ada ya, laki-laki juga. Nah, dalam keluarga ini, yang anak kedua, yang laki-laki, dengan situasi seperti itu, ya dua-duanya tumbuh menjadi anak-anak yang bertumbuh ya, bisa sekolah, bisa banyak melakukan banyak hal, tapi kondisi kesehatannya makin lama makin drop. Karena ya penyakit itu saya nggak tahu namanya apa ya, tapi penyakit itu seperti kayaknya menggerogoti tulang punggung, sehingga makin lama akhirnya tulang punggungnya itu keropos sampai akhirnya nggak ada tulang punggung. Si yang besar bisa menerima keadaan tersebut. Jadi dia jalanin hidupnya, sudah nggak bisa sekolah ya, jadi di rumah saja dia jalanin. Beda dengan adiknya. Adiknya nggak bisa terima kondisi itu. Adiknya pintar, otaknya cerdas ya. Dia bisa baca majalah, dia bisa berpikir, bisa segala macam. Cuma kondisi fisik badannya makin lama makin keropos, makin lama makin nggak berdaya. Nah, dia nggak terima, dia menyalahkan orang tuanya. Kenapa dia lahir seperti itu? Nah, penderitaan ini juga ditanggung oleh kedua orang tuanya, juga termasuk ditanggung oleh kakak perempuannya. Tapi di sini dikatakan, lewat semua inilah jiwaku menjadi seperti Yesus. Mengalami penderitaan, belajar menerima apa yang dialami. Dikatakan oleh Suster Faustina, lewat semua inilah jiwaku menjadi seperti Yesus. Semakin besar penderitaan, semakin jelas bahwa aku sedang menjadi seperti Yesus. Jadi buat Bapak Ibu semua, pasti kita nggak mau juga menderita ya. Pasti kita nggak mau menderita. Kalau bisa penderitaan itu dihindari. Tapi kalau ternyata terjadi, kita belajar dari Suster Faustina, pertama menerima penderitaan tersebut. Persembahkan penderitaan tersebut kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan, semakin besar penderitaan, semakin jelas bahwa aku sedang menjadi seperti Yesus. Inilah jalan yang paling pasti. Seandainya sejumlah jalan lain lebih baik, Yesus pasti sudah menunjukkannya kepadaku. Kita punya iman, kalau ada jalan yang lebih baik, pasti Yesus tunjukin. Nggak mungkin nggak tunjukin. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu kita mengalami sesuatu, masalah, penderitaan, kita imani bahwa ini yang jalan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita.
penderitaan-penderitaan sama sekali tidak mengusik kedamaian hatiku. Mari belajar dari Suster Faustina supaya penderitaan oke. Dengan kita menerima, kita berusaha menjalaninya, kita berusaha mencari solusinya, menyelesaikan atau mengatasi penderitaan tersebut, tapi hati kita harus selalu ada dalam keadaan damai. Karena ada Tuhan yang membela. Seperti tadi katakan oleh Suster Faustina ya, kalau Yesus tahu ada jalan lain yang lebih baik, pasti dia kasih. Jadi yang sekarang kita alami itu adalah sudah jalan yang terbaik yang Tuhan beri. Contoh lagi, ada orang dalam suatu pernikahan mengalami masalah sampai akhirnya ke satu titik dia berkata kepada temannya ya, si istri ini berkata kepada temannya, waduh saya nyesel married sama suami saya ini ya, karena kalau saya married dengan yang lain, si A, si B, pacarnya dulu, mungkin hidup saya lebih enak, mungkin hidup saya nggak kayak gini, mungkin hidup saya jauh lebih penuh sukacita. Nah, kalau advice saya, selalu saya bilang, pertanyaannya adalah bisa balik nggak? Nggak bisa kan? Nah, kalau nggak bisa, belajar menerima. Menerima keadaan dan berserah pada Tuhan. Tuhan pasti punya kehendak, Tuhan pasti punya rencana. Apa yang harus saya lakukan? Jadilah orang-orang yang setia untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau dalam hidup suami istri, mungkin salah satu kehendak Tuhan adalah, hai istri, tunduklah pada suami. Nggak bisa Bu Esther, suaminya kurang ajar, suaminya nggak bertanggung jawab, suaminya terus ya banyak keluhannya. Tapi kembali lagi, kalau mau jadi anaknya Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, jelas Tuhan bilang, taatlah pada suamimu. Kalau kita sudah mengambil satu kehendak Allah, kita laksanakan, nanti akan keluarlah kehendak-kehendak yang lain, dan ternyata di balik semua itu, Tuhan selalu menyediakan rahmat anugerah yang luar biasa yang nggak kita duga. Yang harus kita lakukan adalah kita jalani. Bukan dengan penyesalan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan terpaksa, tapi berusaha untuk menjalaninya dengan kerelaan. Serahkan semuanya pada Tuhan, pasti Tuhan berikan sesuatu indah pada waktunya. Itu aja. Saya tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu dan belas kasih yang Kau berikan kepada kami. Engkau selalu memberikan contoh-contoh teladan hidup melalui Suster Faustina. Kami juga mau belajar darinya ya Tuhan, untuk bisa berserah dan hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
serta bersorak-sorai